Bagaimana kalau ada orang yang suka ngaji, sholat yang 5 waktu, sholat sunnah, ibadah dilakukan, tapi masih melakukan perbuatan dosa. Apakah percuma enggak Ustadz amalannya? Ya, ya daripada dia berbuat dosa tapi tidak beramal, gitu. Kalau bicara daripada ya. Begini deh, ada orang yang berbuat dosa maksiat, tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak ibadah. Ada lagi orang yang suka ibadah, tapi dosa maksiat dijalani. Ya dua nana tidak ada yang ideal. Tetapi, kalau bicara tetapi ya, kalau bicara tentang lumayan ya lumayan orang yang melakukan dosa tapi masih suka ibadah, peluang taubatnya lebih besar. Ya. Begini teman-teman semuanya, sahabat percikan iman, ada hadis Nabi yang mengatakan, Innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan satu dosa, nakatat fi qalbihi, akan muncul noda dalam hatinya. Jadi kalau kita berbuat dosa, hati kita itu ternoda. Kalau jiwa kita itu diumpamakan baju yang putih, kita berbuat dosa, setetes noda kena baju kita. Lalu kita wa idza staghfara wa taba saqala qalbuh. Dia berhenti, dia tobat, dia istighfar, dia mohon ampun. Saqala qalbuh. Insya Allah hatinya bersih lagi. Jadi bisa membersihkan hati. Wa in ada, tapi kalau orang itu mengulangi dosanya, mengulangi, zida fiha, bertambah, hatta ta'lu, sampai hatinya itu tertutup dengan noda-noda dosa. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Nabi, itulah yang Allah firmankan, sungguh perbuatan dosa yang dilakukan itu akan menutupi, mengotori hatinya. Intinya adalah dosa itu bisa mengotori hati. Ibadah dan tobat itu bisa membersihkan hati. Kalau ada orang yang gelimang dengan dosa tapi tidak ibadah, berarti tidak ada satupun noda yang dibersihkannya. Benar-benar kotor hatinya. Kalau ada orang yang berbuat dosa dan maksiat, tapi orang itu masih mau ibadah, sholat, ya sedekah, tahajud, datang majelis taklim, paling tidak nodanya nggak banyak banget gitu loh. Ya. Kalau noda itu 1 mili, ya tebalnya, ya dengan ibadah itu semoga agak berkurang jadi 0,5 mili gitu. Kalau orang hanya berbuat dosa dan maksiat, tidak ada ibadah, ya mungkin 1 mili. Kalau dibareng dengan ibadah, rada kurang dikit. Makanya saya bilang kalau daripada ya kita nggak usah mengatakan percuma kamu sholat baru berbuat dosa, percuma kamu tahajud baru berbuat dosa. Jangan bilang percuma. Saya suka bilang jangan bilang percuma, jangan bilang sia-sia, karena semua ada hitungannya. Yang punya hak untuk menghitung bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun orang berbuat baik, Allah akan hitung, akan catat kebaikan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat keburukan sekecil apapun, ya Allah akan tampakkan. Berarti kita itu nggak boleh memvonis dengan kalimat percuma kamu pakai kerudung, kelakuan kayak gitu. Ya berhijabnya tidak percuma gitu. Benar dia berbuat maksiat, tapi jangan kemudian divonis percuma. Nggak boleh mengatakan percuma. Karena itu mah bukan wilayah kita, ya kan? Gitu. Wah, percuma kamu mah puasa, sholat, bari nggak berhijab. Jangan bilang kata percuma, ya.
Sholat dan puasanya tetap dicatat sebagai amal soleh. Famay ya'mal mithqala dzarrah. Ya kan? Nah, urusan tidak berhijabnya yaitu wilayah lain gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Anda. Orang ibadahnya rajin, majelis taklimnya rajin, tapi berbuat dosa. Ya doakan supaya dia bisa mengamalkan ilmunya, bisa memperbaiki kelakuannya gitu. Jangan suka mengatakan percuma lah, nggak boleh ya.